Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Official. Sahabat, mana nih? Jambi sahabat ya, Jambi. Masih di Baperin, baca peristiwa nasional. Baik sahabat, kita langsung ke sumbernya ya. Sumbernya dari apa ini? Saya akan lihat dulu ya. TV One Newscom ya. Ada yang bagus ya dari judulnya, ini ada bagus sahabat. Saya tertarik dengan judulnya dulu ya. Mulai terkuak, 11 saksi diperiksa. 1 ditetapkan jadi tersangka dalam insiden penembakan Brigadir J. Wah, mantap ini. Kita baca dulu ya sahabat ya. Jambi, sebanyak 11 orang terdekat mendiang Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan didampingi kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak melakukan pemeriksaan di Polda Jambi pada Jumat 22 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut berjalan cukup lama, sekitar hampir 10 jam. Wow, lama ya. Melalui kuasa hukum keluarga Brigadir J, diketahui pemeriksaan para saksi utama dilakukan pihak kepolisian sejak pagi hingga malam. Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi utama yang melihat jenazah, termasuk ibu dan bapaknya, kata Kamarudin. Kamarudin juga menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ada kemungkinan untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J yang rencananya dilakukan pada awal pekan depan, berarti minggu depan ya, di lokasi pemakaman atau di rumah sakit terdekat. Kita lengkapi berkas administrasi terlebih dahulu. Ada kemungkinan pekan depan Senin atau Selasa di lokasi. Untuk lokasi di pemakaman, namun dicek dulu kelayakannya, ujarnya. Ia menambahkan pemeriksaan ke-11 para saksi dilakukan karena adanya temuan bukti baru oleh pihak kepolisian. Sehingga saat ini status kasus penembakan Brigadir J naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena udah ada cukup bukti sehingga sudah bisa naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Kamarudin juga menyampaikan bahwa adanya 1 orang yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh penyidik. Namun dirinya belum membuka identitas mengenai siapa yang ditetapkan tersangka tersebut. Ya, ada 1 yang saat ini ditetapkan tersangka. Namun saya belum bisa memberitahu siapa yang ditetapkan tersangka karena masih proses penyelidikan, ujarnya. Seperti diketahui, Brigadir J tewas tertembak akibat diduga melakukan tindakan pencabulan dan ancaman kekerasan terhadap istri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Saat itu Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri dari Verdi Sambo. Ketika ia sedang istirahat, Brigadir J dikabarkan melakukan pelecehan, bahkan menodongkan pistol pada istri Kadipropam tersebut. Ibu Kadipropam Putri Cendawati langsung berteriak dan direspon Brigadir Barada E yang juga ada di rumah itu. Ketika Brigadir J ditanya mengenai apa yang terjadi, ia diduga malah menembak sehingga terjadi adu tembak antara keduanya yang mengakibatkan Brigadir J tewas. Namun insiden tersebut dicurigai oleh pihak keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya sebagai kasus pembunuhan berencana, sehingga pihak keluarga meminta untuk melakukan otopsi ulang. Sejumlah barang bukti telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan saat ini status penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah naik menjadi penyidikan. Ya, baik sahabat ya, ada 2 kasus kalau nggak salah ya. Ada kasus laporan pelecehan yang tersangkanya sudah meninggal menurut informasi ya. Kasusnya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Pelecehan, tapi kasus pelecehannya kan
kalau memang Brigadir J yang melakukan, memang kalau ya tanda kutip kalau, tapi kan sudah meninggal dunia. Namun ada laporan baru bahwa ada pembunuhan berencana terkait dengan meninggalnya atau tewasnya Brigadir J, yaitu pembunuhan berencana yang dilaporkan oleh pihak keluarga melalui pengacaranya melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dan Bareskrim Mabes Polri setelah menerima laporan adanya pembunuhan berencana langsung mengadakan gelar perkara awal. Terus berkembang dengan bentuk tim ya, dengan tim bentukan dari tim khusus dari Pak Kapolri terus kontinu bekerja, sehingga apa yang dikabarkan di awal bahwa CCTV rusak, HP hilang dan sebagainya, semua diketemukan. CCTV ada, HP ada, dan perkaranya sudah dinaikkan satu tingkat, dinaikkan ke tingkat penyidikan. Artinya dari penyelidikan kemudian ke penyidikan, artinya sudah ada alat bukti yang cukup untuk menentukan siapa tersangkanya. Dari kasus ini betul-betul terlihat bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim dari Bareskrim Mabes Polri bentukan Pak Kapolri mulai bekerja kelihatan ya, nampak ya, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi ya. Mulai dari gelar perkara, setelah gelar perkara menemukan CCTV, setelah menemukan CCTV menemukan HP, baju korban dan sebagainya, kemudian langsung meningkatkan status perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian mengakomodir permintaan dari keluarga korban untuk dilakukan autopsi ulang. Inilah nampak tahapan-tahapan yang dilakukan secara profesional ya. Dan hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri bahwa penanganan kasus terkait dengan kematian Brigadir J akan dilakukan secara tuntas, profesional, prosedural, dan akuntabel. Artinya kita berharap bahwa pengungkapan kasus ini terbuka ya, karena begitu banyak tekanan dari masyarakat sehingga menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri dipertanyakan. Inilah mengapa kasus ini penting. Ketika yang di Semarang saja dalam waktu beberapa hari sudah mengungkap pelakunya 5 orang ya, yang penembakan terkait dengan istri anggota TNI ya, berbekal dengan CCTV. Nah sekarang CCTV yang ada di TKP rumah dinas Irjen Verdi Sambo kan masih sudah ditemukan, sehingga akan lebih cepat untuk membuat terang benderang daripada kasus misteri kematian Brigadir J. Kita ikuti terus perkembangannya sahabat. Hanya memberikan informasi, gambaran kepada sahabat semua. Semoga bermanfaat untuk sahabat. Jangan lupa berikan dukungan terus untuk sang idealis dalam mengupload video-video terbaru agar lebih bersemangat. Demikian sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.